Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat TV Muda yang saya hormati, syukur alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga insyaallah untuk tahun ini kita akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, meskipun dalam situasi yang tidak kita inginkan. Sahabat muda, sahabat TV Muda yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan terkait beberapa kesalahan ibadah atau perilaku yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan kesalahan ini nanti bisa dihindari sehingga ibadah kita di bulan Ramadan bisa menjadi semakin lebih baik. Yang pertama, kebanyakan dari kita ketika masuk pada bulan Ramadan tidak membaca doa hilal. Padahal doa hilal ini merupakan permohonan kita kepada Allah agar bulan Ramadan kita diberi rasa aman, kita diberi keselamatan, dan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan apabila kita masuk di bulan baru, utamanya adalah bulan Ramadan, kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, munculkanlah hilal ini membawa rasa aman dan keimanan untuk kami, membawa keselamatan dan Islam untuk kami, dan bimbingan untuk mencapai ridhomu. Robku dan Robmu adalah Allah, wahai hilal. Kemudian yang kedua, banyakkan orang ketika masuk bulan Ramadan dan hendak puasa, sebagian melewatkan niat. Kita tahu bahwa niat merupakan syarat diterimanya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syarat sahnya amal tersebut. Maka ketika seseorang berpuasa di siang hari tetapi di malam harinya dia tidak berniat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, ketika berniat kita tidak dianjurkan untuk melafalkan niat, meskipun hal ini dilakukan oleh sebagian orang. Karena niat itu adalah qaulul qalbi, ucapan hati. Hakikatnya adalah sengaja untuk melakukan sesuatu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hadis pun atau satu riwayat pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan niat ketika mau beribadah. Padahal beliau sering beribadah, baik itu sholat, puasa, maupun ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang keempat, masuk dalam masalah sahur. Sebagian orang meninggalkan sahur karena alasan dia masih kenyang dan yakin bahwa dia akan kuat melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah puasa meskipun dia tidak sahur. Permasalahan puasa sebenarnya tidak dinilai seberapa lama kita berlapar-lapar, tapi sebenarnya seberapa sesuai amalan kita puasa tersebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis terkait dengan masalah sahur, Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sahur itu mengandung berkah. Kemudian yang kelima, sebagian orang ketika makan sahur, dia makan sahur terlalu malam dengan alasan kalau dia menjelang subuh tidak bangun. Meskipun ini diperbolehkan, tetapi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar mengakhirkan sahur hingga menjelang subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia itu masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.
Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa jarak antara makan sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan subuh sekitar membaca 50 ayat, kurang lebih 10 menit. Kemudian yang keenam, masih terkait dengan masalah sahur, sering ketika kita tengah asik makan sahur, kemudian kita mendengar kumandang imsak, dan sebagian muslimin menghentikan makan sahurnya karena imsak ini. Sebenarnya di dalam Islam, puasa diawali dari fajar, terbit fajar shodiq, atau yang ditandai dengan adzan subuh. Sementara imsak itu biasa dikumandangkan 10 menit atau 7 menit sebelum adzan subuh. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu menghentikan makan sahur ketika kita mendengar kumandang imsak. Kita terus saja selama kita yakin memang belum masuk waktu subuh. Demikian untuk beberapa hal kesalahan yang perlu kita hindari. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini bisa menjadi semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.